Barada Richard Eliezer tetap menjadi anggota Polri. Keputusan tersebut keluar melalui sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama hampir 8 jam. Belum pernah terjerat kasus pidana, telah mendapat maaf orang tua Yosua, hingga pra justice kolaborator menjadi pertimbangan Komisi Kode Etik. Polri menilai bahwa Barada Eliezer layak kembali menjadi polisi dan bertugas di pelayanan masyarakat. Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang setidaknya menjadi saksi dalam sidang ini justru tidak hadir lantaran kendala perizinan. 2 saksi lainnya juga tidak hadir karena sakit, sementara 3 lainnya hadir langsung. Usai sidang, Barada Eliezer langsung meninggalkan gedung Transnational Crime Center menuju mobil tahanan. Sebelumnya, Barada Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Meski menilai Barada Eliezer bersalah atas pembunuhan Brigadir Yosua, hakim memvonis Barada Eliezer jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Lantas seperti apa masa depan Barada Eliezer di kepolisian nanti setelah keluar dari jeruji besi? Saat ini saya berada di gedung Transnational Crime Center, TNCC. Ini tempat dilaksanakan sidang etik Barada E atau Richard Eliezer. Jadi ini menjadi penentu apakah seorang Richard Eliezer bisa kembali menggunakan seragam polisi atau tidak. Ini informasinya akan sesaat lagi lewat di sini, dan mungkin kita akan bisa melihat Richard dibawa ke ruang sidang untuk dinilai apakah melanggar kode etik, apakah kemudian pada akhirnya diputus masih bisa menjadi anggota Polri atau tidak. Kita tunggu ya Richard lewat. Richard, lihat sini Richard. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu 1 tahun dan 6 bulan. Tiba-tiba dia bilang, "Mak, saya mau ikut tes polisi." Yang paling terpenting adalah dia mencintai kesatuannya, Brimob. Jangan maju. Icat, gimana DP hasilnya? Masih tetap jadi polisi ya Icat ya? Icat, Pak. Bisa kita lihat tadi Icat atau Richard Eliezer masih menggunakan emblem. Jadi apakah ini menjadi penunjuk arah? Kita masih belum mendapat informasi secara resmi, tapi apakah ini menjadi petunjuk bahwa Richard tetap menjadi anggota Polri karena masih menggunakan emblem sebagai atau dengan pangkat Barada. Kita coba untuk meminta konfirmasi kepada mereka atau pihak-pihak yang diizinkan untuk masuk ke dalam. Kita tunggu ya. Pasal yang dilanggar. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf O dan atau pasal 6 ayat 2 huruf B dan atau pasal 8 huruf B dan huruf C dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F dan atau pasal 10 ayat 1 huruf A angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKEP. 1. Terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. 2. Terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. 3.
terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti, dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. 4. Terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. 5. Terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi dia sudah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 6. Adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua, bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa, sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. 7. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. 8. Terduga pelanggar yang berpangkat barada atau tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. 9. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan. Saat ini saya sudah bersama dengan satu ketua Kompolnas, satu anggota Kompolnas yang mengikuti persidangan selama 7 jam 22 menit. Artinya wartawan lebih dari itu, Bu Pungki dan Pak Benny nunggunya. Tapi terima kasih, kami sabar menanti meskipun tadi dikasih kesempatan sedikit sebenarnya melihat dan mengambil gambar Richa. Tapi sesaat setelah dia keluar saya lihat masih pakai emblem, jadi saya coba untuk tarik kesimpulan. Ternyata memang seperti yang disampaikan, ia tetap menjadi anggota Polri aktif. Saya ke Pak Benny dulu mungkin. Pak Benny mungkin ini jadi bisa cerita dulu bagaimana proses di dalam, karena kami ini sidangnya dijalankan tertutup, tapi konteksnya adalah harapannya Pak Benny dan Bu Pungki bisa cerita bagaimana proses di dalam. Pak Benny katakan ada pertimbangan yang kalau didengar sebenarnya kata Karopen masih seperti pertimbangan di amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Benny. Ya, kami mengikuti dari awal sehingga tahu apa yang disampaikan oleh penuntut. Dan dalam hal ini penuntut justru tuntutannya adalah demosi 3 tahun. Tapi kemudian diputus oleh majelis 1 tahun. Nah di situ disampaikan pertimbangan yang meringankan, kemudian pembuktiannya. Nah ini menjadi penting.
mungkin secara detail tidak diikuti oleh teman-teman media, tapi kami mencoba mencermati poin demi poin, dan itu kami lihat ya sudah sesuai. Sebagai contoh, beberapa memang betul mengambil dari pertimbangan hakim di pengadilan negeri, ya, seperti bagaimana peran dia sebagai justice kolaborator, bagaimana dia berlaku sopan, kooperatif, kemudian jujur, dia masih muda, kemudian lagi yang paling penting di sini adalah kunci pembuka. Kasus Duren 3 adalah pengakuan dia. Di tengah tekanan dia akhirnya berani mengambil risiko dengan berkata jujur, membuka semuanya. Ini yang nilainya tinggi menurut saya. Itu kontribusi tidak hanya pada masalah penegakan hukum, tetapi juga pada institusi. Bayangkan kalau dia tidak mengaku, sudah 1 bulan stuck, semua termakan dengan skenario, banyak korban yang disebabkan skenario itu oleh seorang Eliezer. Dia berani membuka. Dan itu dia cerita tadi bagaimana prosesnya. Bagaimana dia akhirnya putusannya adalah saya cerita apa adanya. Dari yang tadinya di bawah tekanan. Oh, tadi berarti diberi kesempatan lagi sebagaimana apa istilahnya Pak Beni? Kalau di pengadilan kan namanya terdakwa ya. Terduga pelanggar. Jadi masih diberi kesempatan untuk menjawab. Diberi kesempatan, dia menceritakan karena majelis menanyakan, gimana kamu sampai dengan memutuskan mengaku? Yang tadinya tetap dia akan pegang teguh pada skenario itu. Dia sampaikan semua. Disitulah menurut saya tinggi sekali nilainya kejujuran itu. Jadi saya mau konfirmasi tadi, Pak Beni cerita bahwa dari penuntut sendiri sebenarnya mintanya demosi 3 tahun. Berarti tidak pernah ada opsi atau tidak ada opsi untuk memberhentikan Richard di tuntutan dari penuntut di sidang tadi? Tidak ada karena apa? Kalau menurut PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri itu unsurnya tidak terpenuhi. Unsur apa itu Pak Beni? Masa hukuman? Bukan, unsurnya banyak yang dikaitkan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu tidak terpenuhi. Nah itu secara rinci sudah disampaikan oleh penuntut. Nah kemudian dikuatkan oleh pihak pendamping atau pembelanya, dan akhirnya majelis memutuskan lebih rendah. Kalau tadi kan kami sempat di awal Pak Karopen Mas itu cerita bahwa ada sebagian memang ada 8 saksi, tapi ada 5 saksi sebenarnya yang menyatakan atau menyampaikan keterangannya secara tertulis. Tapi kok lama sekali bagi kami orang awam, 7 jam 22 menit itu lama sekali Pak Beni. Proses apa sebenarnya? Betul. Alotkah atau butuh pertimbangan panjang dari majelis kode etik? Yang pertama, ketika menggali informasi dari saksi cukup panjang. Itu menggali informasi dari masing-masing saksi kan yang menggali 3 anggota majelis, penuntut, kemudian pendamping. Nah inilah yang prosesnya cukup panjang, kemudian diberi ruang seluas-luasnya kepada Eliezer untuk memberi penjelasan. Akhirnya panjang. Dugaan saya cuma jam 1, ternyata tidak. Kami juga menduga di luar, wartawan menduga ini hanya sekitar beberapa jam ya, karena mungkin hanya 1 orang di Richard Eliezer. Saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, ini mungkin banyak yang melihat tadi dan beberapa hari ini banyak sekali pengamat yang bilang ini jangan-jangan polisi atau Polri akan mengambil keputusan yang populis setelah majelis hakim. Banyak sekali yang menilai juga mengambil keputusan yang populis. Tapi apakah tepat diksi keputusan hari ini yang mengembalikan Richard Eliezer sebagai anggota Polri aktif adalah keputusan yang populis, atau menurut Anda seharusnya ada diksi lain? Karena dia memang pembuka fakta ya. Jadi pada awalnya kan 1 bulan itu stuck gitu ya, bertahan dengan teori tembak menembak seperti itu. Nah kemudian tadi sempat menjelaskan Eliezer bahwa hati kecilnya merasa sangat bersalah gitu, ada mimpi-mimpi yang menghantui ya. Jadi terus kemudian dia menyatakan saya mesti harus mengaku. Nah oleh karena itu dia mengaku. Jadi dari situ ini
perkara terus kemudian menjadi terbuka lebar gitu ya. Dan yang bersangkutan juga berjanji akan membuka seterang-terangnya di pengadilan, dan ini juga dilaksanakan oleh Eliezer seperti itu. Jadi apa yang dilakukan memang dia sudah terbuka terlebih dahulu ketika ini proses Pidana berlangsung penyidikan. Iya, pengadilan. Iya, iya. Ini tadi saya sempat tanyakan juga kepada Pak Karo, banyak sekali yang concern dengan keamanan dari Eliezer sendiri. Kami sempat berbincang dengan LPSK bilang sampai sejauh kapanpun Eliezer minta sebenarnya meskipun kembali lagi menjadi anggota Polri aktif tetap akan diberikan. Kalau dari Kompolnas sendiri, mungkin Pak Beni, dari Kompolnas sendiri harapannya akan seperti apa? Ini kan sebagai sosok yang kemudian dikenal anggota Polri aktif yang sangat dikenal oleh publik, jadi pengaruhnya luar biasa. Pak Beni, mungkin keamanannya juga akhirnya kemudian akan berkaitan betul dengan bagaimana Polri bisa memberikan perlindungan maksimum kepada anggotanya. Saya yakin dari pihak Polri sudah mengantisipasi hal itu. Dan tentunya dari teman-teman intelijen juga sudah memantau ya potensi kalau itu ada ancaman dan sebagainya. Soal penugasan dia kemudian nanti di mana, itu Polri juga pasti sudah pertimbangan tersendiri. Tadi Pak Karopenmas menyebut di Yanma. Yanma itu tempat sementara ketika menjalani hukuman. Berarti bisa jadi Baradae dipindah dari Kesatuan Brimob, Pak Beni, itu artinya? Bisa. Artinya selama menjalani hukuman status dia akan di Yanma. Selesai menjalani hukuman baru nanti tergantung pimpinan Polri akan ditempatkan di mana. Tetapi saya yakin faktor keamanan itu dipertimbangkan. Jadi ini ibu-ibu ada Richard Angel yang nonton kita ini kan khawatir sekali. Ini Richard aman nggak ya di dalam institusinya sendiri? Mungkin masih banyak menduga kita belum. Banyak loyalis dari mereka yang merasa terganggu dan bahkan hilang hak hidupnya gara-gara Baradae, Pak Beni. Ya, sekali lagi dalam konteks ini memang penyesalan, permohonan maaf, rasa bersalah dari Baradae ini tentunya akan menjadi pembelajaran buat dia untuk tidak melakukan lagi atau tidak mengulang perbuatannya seperti itu. Karena dia sudah merasakan diri akibatnya. Tidak hanya masalah hukuman fisik, tetapi juga menyangkut masalah kejiwaan dia ya, trauma dia dan sebagainya. Itu satu. Nah, yang kedua itu dari diri dia sendiri ya. Sehingga potensi untuk dia melakukan lagi menurut saya malah kecil. Karena dia sudah merasakan akibatnya. Dan dia merasa bahwa harusnya bersyukur masih diberi kesempatan. Nah, rasa syukur ini plus penyesalan tadi justru menurut saya mempersempit kemungkinan dia mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Atau ini banyak juga yang mengatakan ini akan menjadi presiden buruk, Bu Pungki, presiden buruk Polri memberikan kesempatan kepada sosok yang sudah menjadi terpidana yang ikut serta dalam pembunuhan berencana. Banyak juga yang menyuarakan itu, Bu. Kalau kita melihat dengan adanya peran Eliezer ya, dia menjadi justice kolaborator, sebelumnya juga di penyidikan dia yang membuka peristiwanya, kemudian sudah ada permintaan maaf dan kemudian dia menyesali perbuatannya. Kami merasa bahwa dia worth it gitu ya untuk sepadan ya untuk sepadan. Saya rasa ini sepadan dan kemudian kita berharap Eliezer akan menepati janjinya. Dan kemudian kami selaku Kompolnas akan juga mengawasi seperti apa nanti pengamanannya. Terus kemudian selanjutnya setelah dia selesai melakukan menjalani putusan ini, baik putusan di pidana maupun putusan di etik, ini juga setelah selesai demosi nanti kita lihat di mana dia. Nah, saya melihat kalau Eliezer sejak awal lahir dan besar di Brimob, saya rasa itu yang paling aman ya. Meskipun di tempat lain juga pasti akan diperhatikan oleh pimpinan Polri, tetapi di Brimob saya melihat itu lebih aman dan juga solidaritas Brimob itu yang lebih kita bisa melihat ya, l'esprit de corps-nya tinggi sekali. Jadi Bu Pungki berharap sebenarnya dikembalikan lagi ke Brimob. Lagi ke Brimob. Terakhir Pak Beni, ini seperti kasus yang berputar. Berawal dari
dinamika drama di internal Polri karena melibatkan seorang petinggi Polri dengan Jenderal Bintang 2. Dan kemudian hari ini kembali lagi sebenarnya atensi publik, fokus publik adalah ke sini, ke Polri. Jadi ini bisa dikatakan khusus untuk Baradae, ini adalah kasus yang sangat monumental dan membawa dan sangat berpengaruh terhadap nama baik Polri. Pak Beni melihat kasus ini khusus untuk Richard Eliezer, ini seperti apa? Sedemikian besar pengaruhnya untuk nama baik citra Polri dan kepercayaan publik terhadap Polri ke depan? Ya, kami berharap justru dari peristiwa 23 khususnya ya, ini perlu diambil hikmahnya kepada seluruh jajaran Polri bahwa sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga ke pelimpahan. Artinya kita tidak boleh merasa berkuasa, kita tidak boleh merasa kuat dan sebagainya sehingga nanti semaunya sendiri melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Itu satu. Kedua, ini mudah-mudahan menjadi momentum untuk reformasi kultural Polri, termasuk Eliezer ini kan bisa menjadi contoh bagaimana ketika dia mau kooperatif menjadi justice kolaborator ada reward, ada apresiasi sehingga dia masih boleh kembali ke Polri. Nah ini diharapkan yang lain ikut ketika ada perintah dari atasan yang melanggar norma hukum, norma agama, norma kesusilaan. Beranilah menolak karena sudah ada contoh ternyata seperti Eliezer dengan dia berani menyuarakan kebenaran itu malah dapat apresiasi. Pun harus berhadapan dengan orang yang punya relasi kuasa lebih tinggi dari dia. Terakhir kalau dari Bu Pungki? Ya, saya sangat setuju dan kita melihat bahwa ini memang momentum ya bagi Polri untuk pertama memang bersih-bersih gitu ya dan peristiwa ini luar biasa memang dampaknya. Kita berharap ke depan akan lebih baik lagi dan menggelorakan semangat reformasi kultural untuk segera dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota Polri. Baik, ya. Dimulai dari ada baradae lain yang lebih punya kasatria untuk bisa menyuarakan kebenaran. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bu Pungki ya, terima kasih. Memulai hari dengan berita dari kami, informasi di waktu yang tepat serta berita terkini yang selalu menemani. Dilengkapi oleh dialog dan dibawakan langsung oleh deretan presenter terbaik di media informasi. Berimbang dan selalu menjadi wadah untuk interaksi antar praktisi. Informasi terbaik memberikan sudut pandang yang inspiratif. Saksikan berita pagi, berita siang, berita sore, dan berita malam hanya di BTV. Semua acara musik yang intimate, band-band, dan semua musisi akan hadir di sini. Nantikan Epic Enjoy Popular Music hanya di BTV. Pertarungan demi mendapatkan gelar juara. Semua petarung dari seluruh dunia mengeluarkan kemampuannya di dalam ring oktagon. Siapakah yang menjadi pemenang dan mempertahankan kebanggaan dirinya? Saksikan One Championship pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Kamu ketika lagu itu meledak cinta membunuh, kamu punya firasat nggak kalau mau diundang ke CLBK? Itu visioner banget ya, visioner tuh. Dan ternyata apa yang sudah kita capai sekarang tuh masih jauh banget. Nggak pengen jadi masuk dunia politik ya. Jujur dulu tuh kayak. Jangan lewatkan Calon Tong Plak-Plakan bersama Rian The Massive, Kamis pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Tadi di paruh pertama obrolan malam Anda sudah menyaksikan. Kami tim obrolan malam sempat datang dan mengikuti sidang etik Baradae dan ada beberapa
visual dan juga wawancara yang kami tunjukkan tadi, termasuk sulit sekali sebenarnya menemukan atau mendapatkan gambar Richard Eliezer karena ini memang ada pengamanan yang ekstra ketat dari LPSK. Bergabung malam ini ada Ketua LPSK, ada Pak Hasto Atmojo Suroyo. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam, Mbak Christian. Ini jajarannya Pak Hasto ini menjaga dan memberikan perlindungan ke Baradae ini luar biasa. Ini sampai teman-teman wartawan kesulitan betul untuk dapat gambar Baradae. Terima kasih sudah bergabung. Ada Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki, Guru Besar Universitas Bhayangkara. Selamat malam, Prof Kiki. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung juga. Sebelum saya bahas mengenai pengamanan dan pendampingan yang diberikan ekstra oleh LPSK ekstra ketat, saya coba bahas nanti konteksnya. Saya ke Prof Kiki terlebih dahulu. Prof, ini juga saya tanyakan tadi kepada Pak Beni yang sempat menjadi tampaknya dua anggota Kompolnas yang memang diizinkan ikut dalam sidang, semuanya dilaksanakan tertutup. Jadi Prof Kiki, tadi saya tanyakan soal keputusan populis. Banyak yang menilai bahwa ini adalah keputusan populis, Polri tidak mau kemudian melawan arus yang saat ini banyak berharap Richard tidak hanya divonis sangat ringan tetapi juga ia bisa kembali di institusi Polri. Ini pertanyaan yang sama seperti yang saya sampaikan kepada Bu Pungki, saya tanyakan pada Anda. Apakah tepat diksi dari mereka atau sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah keputusan populis? Menurut Anda apakah ada diksi lain yang seharusnya lebih tepat untuk bisa menggambarkan keputusan dari Propam Polri hari ini? Ya, kalau populis enggak juga, karena ada split opinion kan di publik. Tadi saya sebutkan begini, sebagian orang akan menyebut bahwa dia pantas untuk dibebaskan, dikembalikan lagi ke polisi, karena sudah minta maaf, keluarganya sudah memaafkan, jadi ya sudahlah. Tapi sebagian yang lain kan sebaliknya. Kalau yang tadi itu bilang Tuhan saja memaafkan, apalagi kita. Karena yang sebelah lagi bilang, ya kami bukan Tuhan, jadi kami tidak bisa memaafkan. Kalau nyawa, tukar dengan nyawa. Kuping, tukar dengan kuping. Nah, polisi berada pada posisi itu. Nah, jalur yang ditempuh oleh pengadilan sidang kode etik ini tampak hati-hati mengikuti aturan main tertulis hukum. Tidak beyond itu. Beyond itu misalnya apakah pertimbangan tentang justice kolaborator itu sebetulnya dari kesadarannya dia atau bukan. Bukan itu artinya bisa saja dia terpaksa menjadi justice kolaborator karena diancam dia akan dihukum mati juga, atau sebaliknya dia diancam oleh Sambo dan teman-temannya bahwa kalau dia ngomong dia akan dihabisi di luar gitu. Nah, pertimbangan sidang tadi ya tampaknya atau sangat jelas bagi saya pertimbangannya hukum aja, hukum tertulis, aturan-aturan tertulis yang dipakai bahwa hukuman pidananya ringan 1,5 tahun, jadi dimungkinkan untuk kembali, lalu dia dijadikan polisi lagi, tetapi di Yanma, polisi di Yanma dengan pangkat paling rendah dari 21 struktur kepangkatan di polisi itu sama dengan ya jadi pesuruh aja gitu. Di Yanma kan dia tidak punya kewenangan untuk bisa melakukan tindakan hukum, misalnya boleh bawa senjata segala macam, kan nggak boleh, nggak bisa gitu. Jadi ya sudah, itu hukuman yang setimpal atau tidak tergantung posisi kita di mana. Kalau saya secara pribadi ya kasihan, di sisi yang lain mengikuti alur publik, ya dia udah jahat, dia udah nembak, tapi lalu ada pertimbangan, nembaknya disuruh kok gitu. Nah, disuruh itu apakah karena diiming-imingi uang? Juga kita kan tidak menilai hal-hal yang di luar, yang kasat mata, yang kelihatan gitu.
Motif kan orang bisa menilai dan secara berbeda-beda. Gitu. Yeah. Saya nggak bisa menilai motifnya itu karena saya tidak tahu apa isi hatinya Eliezer. Ya, apa namanya Prof. Kiki, ya, ada juga yang sebagian kalangan yang menilai bahwa ini justru bakal kontraproduktif kontraproduktif untuk Polri karena menjadi presiden buruk. Kenapa Polri kemudian bagaimanapun Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pun ancaman pidananya sangat rendah, tapi ia telah melakukan tindak pidana dan kemudian justru diberi kesempatan untuk menjadi aparat penegak hukum di fungsi manapun itu, termasuk juga Dian yang Anda sebutkan tadi tidak megang senjata, istilah sederhananya atau istilah awamnya. Ini tergantung dari luar terhadap impact-nya ke luar atau ke dalam. Kalau ke dalam, di kalangan anggota polisi yang paling bawah, ini pasti keputusan yang tepat karena mereka bilang ya itu kawan satu itu kan melakukan tindak pidana karena diperintah yang tidak bisa kita tolak. Gitu. Nah, sementara publik yang punya perspektif tadi ini merusak image polisi karena tidak percaya bahwa akan ada perubahan-perubahan di bawah di kalangan perilaku polisi gitu. Kalau saya lihat hukuman terhadap Eliezer dengan hukuman polisional ya secara administratif dia dian makan, istilahnya dian makan, kemudian demosi 1 tahun untuk pangkat yang paling rendah, itu artinya ya jadi pesuruh aja deh, tukang pel, tukang suruh-suruh, tukang bikin kopi, udah itu sudah cukup gitu. Ya kecuali kita memperlakukan hukum sebagai retaliasi. Kalau retaliasi, saya melihat suasana publik juga ketika dia hanya dihukum 1,5 tahun, lalu ibu-ibu berusaha menyerbu, melindungi, bukan. Saya kira tadinya mau dipukuli dia, nggak taunya malah dilindungi kan gitu. Artinya suara publik yang itu juga harus didengar juga kalau kita bicara tentang image polisi. Jadi jalan tengah yang diambil oleh majelis etik ini saya kira ya pas untuk polisi gitu. Pas untuk polisi dalam arti Polri sebagai institusi ya Prof. Kiki ya? Iya, pastilah. Iya. Adakah korelasi yang secara langsung antara tadi konteks pertanyaan saya sama dengan ke Pak Beni, saya tanyakan, apakah ini menjadi momentum atau betul, apa kasus monumental bagi Polri ketika ini adalah masalah internal Polri yang kemudian masuk ke ranah tindak pidana yang sangat berat, tindak pidana pembunuhan berencana, kemudian balik lagi ke Polri melalui sidang etik untuk memutuskan seorang Baradae. Ini kan menjadi semacam ujian untuk Polri. Apa publik masih melihat bagaimana Polri menyelesaikan masalah internal ia sendiri sebagai aparat penegak hukum, apakah ia bisa menegakkan hukum di internalnya? Itu konteksnya Prof. Kiki. Kalau perkiraan saya, kita butuh waktu sekitar 1 tahun untuk melihat apakah akan ada pengulangan. Jadi ada istilah kalau perilaku itu berulang karena direproduksi oleh peer-nya, oleh rekan-rekannya yang lain, karena tidak ada pelajaran yang menyakitkan untuk mereka gitu. Tetapi kalau perilaku polisi dalam bulan-bulan mendatang dari sekarang sampai mendatang itu menjadi lebih baik dan tidak ada lagi kasus seperti ini yang terjadi, artinya keputusan yang sekarang ya tepat dan jangan dianggap juga majelis yang menyidangkan ini tidak punya risiko dicerca publik seperti itu. Saya kira mereka dengan kesadaran penuh mengambil keputusan ini gitu. Anda melihat masih mungkin ini justru ada tadi memulai dengan bahwa di publik sendiri terjadi pembelahan, ada yang pro, ada yang kontra. Ini juga dalam arti bahwa untuk kasus sidang etik
atau sidang etik Eliezer dengan keputusan yang diambil sekarang itu juga bisa menimbulkan tidak hanya dampak secara positif tapi juga negatif terhadap Polri sebagai institusi? Oh, bisa juga kalau misalnya begini, ada teman-temannya yang merasa kita nembak orang nggak apa-apa kok, kenapa? Paling dibebaskan, kita nggak dipecat, hukuman cuma 1,5 tahun. 1,5 tahun kalau dijalani dipotong masa tahanan 6 bulan udah tinggal 1 tahun, 1 tahun potong kelakuan baik 7 bulan keluar nembak lagi kan begitu. Pasti ada yang berpikir seperti itu. Nah, kedepannya tugas Propam menjadi jauh lebih berat karena harus melakukan langkah-langkah preventif dan preemptif supaya kejadian ini tidak berulang direproduksi oleh kawan-kawannya karena merasa hukumannya bisa ringan gitu loh. Itu satu hal atau satu sisi yang perlu untuk diantisipasi dalam hal ini oleh Propam Polri sendiri. Yeah. Kita harus jeda, usai jeda saya akan ke Pak Hasto ini menyoal mengenai perlindungan terhadap Richard Eliezer. Saya tidak hanya bicara mengenai hari-hari ini memang sangat ketat, tapi ke depannya tadi ini juga saya tanyakan kepada Pak Beni. Pak Beni, ini seorang yang melakukan pelanggaran atau diduga melakukan pelanggaran baik pidana maupun secara etik di internal Polri, kemudian balik lagi ke Polri. Aman nggak seorang Richard Eliezer masuk lagi ke Polri? LPSK bisa masuk nggak untuk ngambil peran? Sesaat lagi, usai jeda kami akan jawab terkait dengan hal ini. Memulai hari dengan berita dari kami, informasi di waktu yang tepat, serta berita terkini yang selalu menemani. Dilengkapi oleh dialog dan dibawakan langsung oleh deretan presenter terbaik di media informasi. Berimbang dan selalu menjadi wadah untuk interaksi antar praktisi. Informasi terbaik memberikan sudut pandang yang inspiratif. Saksikan berita pagi, berita siang, berita sore, dan berita malam hanya di BTV. Semua acara musik yang indie band, dan semua musisi akan hadir di sini. Nantikan Epic Enjoy Popular Music hanya di BTV. Pertarungan demi mendapatkan gelar juara. Semua petarung dari seluruh dunia mengeluarkan kemampuannya di dalam ring oktagon. Siapakah yang menjadi pemenang dan mempertahankan kebanggaan dirinya? Saksikan One Championship pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Segudang wawasan dan kisah yang patut Anda simak. Seputar gaya hidup, kesenian, dan tempat-tempat yang menarik di Eropa. Saksikan Euromax Sabtu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Pak Hasto, Ketua LPSK. Pak Hasto, jadi hari-hari ini kalau setidaknya kami mengikuti di sidang vonis, kemudian juga hari ini di sidang etik, ketat sekali perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Ini menjadi SOP bagaimana dengan ketika berada di saat ini menjalani masa tahanan ya Pak Hasto, dan ketika nanti ia kembali menjadi anggota Polri aktif, apakah masih ada perlindungan atau seperti apa mekanismenya? Ya, kalau yang dilakukan oleh teman-teman LPSK itu ya memang SOP-nya begitu. Dan ini kan kebetulan saja yang dilihat di televisi, dilihat karena kan memang ini diekspos begitu ya oleh media. Biasanya kami juga melakukan seperti itu. Dan itu biasa saja. Ya memang begitu pekerjaan LPSK. Nah, ke depan tentu saja LPSK akan mendiskusikan ini dengan Eliezer. Karena perlindungan oleh LPSK itu kan sifatnya voluntary ya.
Volunteer itu orang harus sukarela menjadi terlindung LPSK, baru LPSK bisa memberikan perlindungan. Jadi tentu saja kita akan berdiskusi dengan yang bersangkutan, meskipun kami sudah perpanjang 6 bulan lagi ya. Nah, 6 bulan biasanya setiap 6 bulan kan kami evaluasi. Jadi begitu. Dan untuk memastikan ketika dia menjadi narapidana, pengamanannya tentu saja kami akan berkoordinasi dengan Dirjen Pas. Dalam hal ini kami akan membicarakan kira-kira lapas mana yang cukup aman buat Eliezer, dan teknik pengamanannya bagaimana agar LPSK bisa memberikan jaminan keamanan bagi yang bersangkutan. Gitu. Berarti saya pertegas lagi, berarti kalau di saat ini ya sedang atau tengah menjalani masa tahanan itu masih di penahanan rumah tahanan tertentu yang kami bisa pahami kalau memang tidak bisa dibuka ke publik untuk keamanan Richard. Tapi kemudian berarti akan ada langkah bersama atau keputusan bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk ada memilih lapas mana untuk Richard, begitu ya Pak Hasto ya? Ya, karena kan kalau jadi narapidana dia harusnya tidak ditempatkan di rumah tahanan lagi, tapi di lembaga pemasyarakatan ya. Nah, pasca menjalani masa tahanan atau setelah menjalani masa tahanan, apakah mungkin, ini kan masih diperpanjang 6 bulan, apakah mungkin pun Richard adalah seorang anggota Polri aktif masih bisa meminta perlindungan untuk kepada LPSK? Ya, bila mana diperlukan, ya bisa saja. Tetapi saya rasa kan Polri itu rumahnya dia ya. Jadi saya kira ya mestinya kewajiban Polri sendiri untuk bisa memberikan pengamanan juga kepada yang bersangkutan. Kewajiban Polri dalam arti bahwa memang apakah secara yuridis normatif memang yuridis formal maksud saya tidak memungkinkan bagi LPSK atau lembaga selain Polri memberikan perlindungan kepada anggota Polri aktif, begitu Pak Hasto? Mungkin saja memang bila ada ancaman yang cukup signifikan dan itu tidak bisa diatasi oleh lembaga yang lain, dan Eliezer bersedia memang menjadi terlindung LPSK. Oke, jika ada request dari Eliezer, kemudian ada koordinasi dengan Polri sendiri, maka LPSK secara aturan memang masih bisa atau dibolehkan ya Pak Hasto ya? Untuk masuk. Ya, tapi paling tidak kan LPSK masih akan memberikan perlindungan sampai masa tahanan dia sebagai narapidana itu selesai dijalani. Jadi kita masih punya kewajiban untuk merekomendasikan pengurangan hukuman, remisi dan sebagainya, dan juga pembebasan bersyarat nantinya. Oke. Oh, berarti ada sejumlah hak-hak Richard sebagai justice collaborator yang juga akan diadvokasi oleh LPSK dalam waktu dekat ya Pak Hasto ya? Betul. Bisa Anda sebutkan tadi permintaan remisi, kemudian beberapa hak lain yang dimiliki oleh seorang justice collaborator ya, misalnya pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat setelah menjalani beberapa lama tahanan, masa tahanan? Ya, menjelang pembebasan penuh ya. Kalau untuk Richard kan sebenarnya sangat singkat ya Pak Hasto ya, 1 tahun 6 bulan dikurangi sekitar 7 bulan sudah melewati masa tahanan selama proses penyidikan hingga ke tahapan penuntutan di pengadilan, berarti kan sisanya mungkin tinggal 9 bulan ya Pak Hasto ya? Iya, ada kemungkinan kurang lagi, saya tidak tahu, tapi ya kita upayakan lah itu. Oke, berarti itu masih diberikan atau masih diadvokasi oleh LPSK. Saya sapa bergabung malam hari ini juga ada Mas Sugeng Teguh Santoso dari IPW. Selamat malam Mas Sugeng. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Mas Sugeng. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya dari Pak Hasto ke Mas Sugeng ini. Tadi saya sudah tanyakan kepada Prof. Kiki mengenai konteks banyak pihak yang juga melihat bahwa ini adalah keputusan Polri melalui Propam hari ini adalah keputusan yang populis. Kita sempat bahas bersama. Anda melihat ini seharusnya Polri mengambil langkah yang populis menurut Anda. Hari ini terjawab sudah Pak Sugeng? Mbak, maaf saya kan harus kebetulan ada acara lain. Pak Hasto masih bisa bergabung di paruh ini ya? Nggak bisa lagi, tapi ada sedikit yang saya mau sampaikan. Oke, silakan. Sebelum ke keputusan yang populis tadi, Mas Sugeng ya? Betul kata Pak Kiki, sebenarnya ini bukan keputusan populis, karena populis itu kan bisa diterima oleh semua pihak. Ini adalah putusan yang progresif.
sejak dari hakim memutuskan, ini adalah putusan yang progresif yang kemudian diikuti oleh sidang etik yang juga memberikan putusan yang menurut saya progresif. Dalam artian progresif ini memperhatikan bukan hanya bunyi undang-undang semata-mata, tetapi juga hak-hak seorang justice collaborator. Ini kan disebutkan salah satu pertimbangannya adalah karena dia menjadi justice collaborator. Dan juga pertimbangan-pertimbangan lain, rasa keadilan di dalam masyarakat dan sebagainya. Dan ini saya kira satu langkah yang progresif yang patut kita apresiasi, baik itu hakim, jaksa yang kemudian tidak mengajukan banding, dan juga kepolisian ini. Oke, itu yang mau Anda sampaikan ya Pak Hasto ya? Iya. Tapi saya ada komentar nih, lucu aja. Ya. Kenapa Prof. Kiki? Kenapa kalau nanti masuk udah jadi polisi lagi terus minta perlindungan LPSK, LPSK melindunginya pakai apa? Kan pakai polisi juga. Lah, LPSK kemudian minta tolong polisi untuk melindungi. Jadi diminta atau tidak ke LPSK, ya dia urusannya sama polisi. Jangan-jangan yang polisi yang diminta melindungi oleh LPSK itu justru yang akan mengancam keselamatannya Eliezer, kan bisa juga gitu. Itu perlu juga untuk diantisipasi. Itu tanggung jawab. Kita patut mencurigai siapapun gitu. Saya curiga nih sama kawan saya ini. Kawan yang mana? Ya. Berarti menurut Prof. Kiki tidak perlu ketika selesai menjalani masa tahanan, tidak perlu berarti diserahkan sepenuhnya keamanan dari seorang Richard Eliezer kepada institusinya sendiri, Polri, menurut Anda begitu ya? Ya, kan ada propam juga di situ. Nah, tadi saya katakan, karena itu rumahnya sendiri, mestinya institusi itu berkewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap dia. Baik. Terima kasih. Itu yang mau disampaikan sama Pak Hasto, terkait dengan keamanan. Terpancing dia. Wah, ini saya ke Mas Sugeng deh. Mas Sugeng baru bergabung bersama kita. Mas Sugeng, tadi Anda melihat bagaimana putusan dari Komite Etik ya, yang akhirnya memutus, kalau didengar-dengar sih sebenarnya amar putusannya mirip betul dengan dengan amar putusan di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya pamit dulu ya, Mbak. Oh iya, Pak Hasto, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya sudah bergabung bersama kami sampai paruh ini. Baik, terima kasih, sehat selalu. Baik, Mas Sugeng silakan. Ya, jadi kan dari awal IPW yang mendorong supaya polisi ya melalui nanti mekanisme di Komisi Kode Etik Kepolisian itu bisa membuat keputusan yang menurut saya sifatnya populis ya. Populis, mengambil sikap yang populis lah. Kalau tadi dikatakan Mas Hasto itu progresif, ya hukum progresif itu memang satu teori yang masih sebetulnya belum mendarat sebetulnya di dalam satu penerapan proses di pengadilan. Tetapi putusan populis ini sebetulnya ada dasarnya, yaitu PP nomor 1 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 huruf A. Nah, dalam memberhentikan seorang anggota Polri itu ada aspek diskresi ya, untuk di sana ada aspek diskresi. Dikatakan begini, diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan berkekuatan tetap dan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk tidak dipertahankan dalam dinas kepolisian. Artinya ada diskresi yang bisa ditafsirkan ketika ada pertimbangan untuk dipertahankan boleh. Nah, pertimbangan untuk dipertahankan itu ya tadi yang disampaikan, ada GC, ada kemudian suara publik ya. Jadi seperti itu menurut saya ada dasarnya. Dan juga saya katakan melalui mekanisme kode etik lah pintu bagi Eliezer untuk bisa tetap berdinas, tetapi tetap dihukum dengan hukuman administratif dan juga hukuman etik. Hukuman administratifnya ya demosi kan 1 tahun itu. Jadi ya sudah seperti yang IPW prediksi gitu.
Mbak. Anda ingin mengatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh Majelis Etik hari ini sudah sepadan, sesuai porsinya dari kadar kesalahan, kadar kontribusi seorang Richard Eliezer dalam kasus ini, Mas Sugeng? Kita tidak sedang membicarakan kadar kesalahan. Kita sedang, putusan tersebut tidak berbicara terkait dengan kadar kesalahan. Putusan tersebut sedang berbicara kadar pelanggaran. Polri enggak juga, kalau pelanggarannya itu pidana itu, ya pidana kalau kadar pelanggarannya PTDH. Kita sedang membicarakan putusan ketika Polri mengambil sikap populis, ya, mengambil sikap berpihak pada suara rakyat. Perhatikan ya, yang menarik itu sebetulnya kejaksaan. Kejaksaan ketika menuntut Eliezer 12 tahun itu sudah tepat menurut saya walaupun tidak adil, ya. Nah, dia dalam argumentasi menuntut 12 tahun itu GC ditolak, ya. Tetapi ketika diputus dengan 1,5 tahun, jaksa menerima putusan tersebut. Nah, ini jaksa akhirnya mengambil juga sikap populis, ya. Sikap populis. Dengan tidak banding, ya? Iya, tidak banding. Artinya mundur dari sikapnya yang awal gitu, ya, mundur dari sikapnya yang awal. Seperti itu. Baik, kita harus jeda. Usai jeda ini pas kali saya tanya ke Prof. Kiki dan Mas Sugeng. Kita bicara mengenai ada momentum kasus seorang Richard Eliezer. Dalam hal ini memang rentetannya ada dengan para terdakwa lain yang tengah mengajukan upaya hukum lanjutan. Tapi saya ingin membahas mengenai ini menjadi momentum untuk bersih-bersih Polri. Untuk tadi ada istilah dari Pak Beni dan Bu Pungki yang saya temui di Mabes Polri. Reformasi kultural di tubuh Polri. Kita bahas setelah itu, ya, setelah jeda, ya, Prof. Kiki dan Mas Sugeng. Sesaat lagi di Obrolan Malam. Memulai hari dengan berita dari kami. Informasi di waktu yang tepat serta berita terkini yang selalu menemani. Dilengkapi oleh dialog dan dibawakan langsung oleh deretan presenter terbaik di media informasi. Berimbang dan selalu menjadi wadah untuk interaksi antar praktisi. Informasi terbaik memberikan sudut pandang yang inspiratif. Saksikan berita pagi, berita siang, berita sore, dan berita malam hanya di BTV. Sebuah acara musik yang intibet, band-band, dan semua musisi akan hadir di sini. Nantikan Epic Enjoy Popular Music hanya di BTV. Pertarungan demi mendapatkan gelar juara. Semua petarung dari seluruh dunia mengeluarkan kemampuannya di dalam ring oktagon. Siapakah yang menjadi pemenang dan mempertahankan kebanggaan dirinya? Saksikan One Championship pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Kamu ketika lagu itu meledak cinta membunuh, kamu punya firasat nggak kalau mau diundang ke CLBK? Itu visioner banget ya, visioner tuh. Dan ternyata apa yang sudah kita capai sekarang tuh masih jauh banget. Nggak pengen jadi masuk dunia politik ya. Jujur dulu tuh kayak. Jangan lewatkan Calon Tong Plak-Plakan bersama Rian The Massive, Kamis pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Informasi dari dunia hiburan, baik pelaku hingga karya terkini yang sedang beredar di masyarakat. Saksikan Esensi, Senin hingga Jumat, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Saksikan film pendek Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV.
Jadi nyari makan, jagoannya makan. Nyari Makan, Senin, Rabu, Jumat, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Gairahnya untuk menyebar kebaikan selalu membara, memberikan kehangatan dan semangat sebagai ulama yang bermanfaat. Saksikan Jalan Dakwah setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, tadi saya bicara mengenai reformasi kultural menjadi momentum kasus ini. Tapi reformasi kultural yang konkret yang bisa diharapkan oleh publik dari Polri, apa menurut Anda? Dari kasus ini? Iya. Betul, dari Mas Sugeng. kasus ini ya. Sepertinya apa ya? Kayaknya berulang lagi ya menurut saya, ya. Karena reformasi kultural itu yang harus dilakukan itu adalah sebetulnya menekan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, ya, kemudian sikap mencari harta kekayaan, kemudian sikap yang arogan, ya, itu ternyata muncul lagi kok. Fenomena yang paling jelas itu adalah salah satunya ya, kasus yang di Cianjur, ya. Kasus Cianjur itu kan memunculkan seorang anggota polisi yang ternyata punya istri muda, punya mobil mewah, ya, bahkan berusaha menghilangkan jejak. Tidak belajar lagi dari kasus sebelumnya. Yang paling harus dibenahi itu sebetulnya reserse, ya. Sekali lagi reserse. Karena satuan kerja ini yang paling sering mendapat keluhan masyarakat. Arogansi, penyalahgunaan kewenangan, kemudian keberpihakan, ya, kemudian tindakan-tindakan yang mengesankan sewenang-wenang itu terjadi di sini. Nasib orang itu hitam putih. Gitu. Baik. Itu menurut Anda yang harus segera direformasi. Kalau Prof. Kiki, menurut Anda reformasi kultural yang paling nyata yang kita harapkan bisa segera dilakukan oleh Polri apa melalui momentum kasus ini? Ya, mengubah fungsi pelayanan itu menjadi di depan. Memang. Jadi contoh nih, kan lambang polisi yang di dada itu kalau ditanya polisi itu lambang apa? Lambang kewenangan. Biasanya saya bilang coba dibaca di belakangnya, melindungi dan melayani. Mana yang kewenangan? Kewenangan itu kan menyiksa, menangkap, memeras, itu kewenangan, tidak ada di situ. Nah, ini harus bergeser ke arah sana. Nah, tadi benar kalau disebut laporan paling banyak tentang keluhan masyarakat itu pada reserse. Mengapa? Karena orang berkepentingan dengan kasusnya. Sekarang ini malah bahaya. Kenapa? Saya dengan keterbukaan polisi ini, saya melaporkan satu polisi yang sebetulnya baik. Saya bilang, wah dia berpihak atau dia begini begitu. Itu kadang-kadang propam itu sekarang nggak pakai nanya lagi, orang itu langsung diperiksa, ditangkap. Kan kasihan, padahal itu kepentingan saya. Dan saya udah ngalami 2 kali dimanfaatkan oleh orang untuk melaporkan polisi yang brengsek gitu. Ternyata orang itu yang brengsek gitu loh. Jadi ini harus hati-hati. Kenapa? Berkali-kali saya bilang, reformasi kultural tidak akan jalan tanpa reformasi di tubuh masyarakat sendiri. Contohnya, kalau punya ponakan, punya anak, anggota polisi, minta sekolah segala macam, itu setumpuk nota dari tokoh-tokoh masyarakat di luar kepolisian yang minta diskresi seperti itu gitu ya. Oh, anak saya dimasukin dong, capek kita ngurusinya kan gitu. Berarti kontribusi juga dari masyarakat ya Prof. Kiki ya? Iya, orangnya yang dorong-dorong juga masyarakat. Bagaimana itu tadi contohnya polisi Cianjur, istrinya 2. Lah kalau ceweknya nggak mau kan,
Kita itu soal ekonomi, Prof. Baik. Ini harus ganti judul malam ini nih obrolan kita kalau kita bahas mengenai oknum polisi di Cianjur. Kita undang lagi deh Prof Kiki dan Mas Sugeng untuk bicara mengenai tadi reformasi kultural di tubuh Polri. Karena kita semua punya kepentingan ya, Mas Sugeng. Mas Kiki yang lapor pasti direspon dia. Ya. Aku ketemu Mas Kiki. Kalau Prof Kiki yang lapor ya. Baik, terima kasih Prof Kiki. Masyarakat biasa yang lapor ke Propam, waduh berat. Baik, terima kasih Prof Kiki, terima kasih Mas Sugeng ya. Sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung di obrolan malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok dengan tema dan juga narasumber pilihan lainnya. Saya Christian Grich. Sampai jumpa. Gairahnya untuk menyebar kebaikan selalu membantu. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.